Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena begitu besar nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita, dan hari ini alhamdulillah kita masih banyak merasakan nikmat yang begitu besar. Di antara nikmat hidup, nikmat tubuh yang sehat, nikmat bisa berbicara, dan berbagai macam nikmat yang lainnya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan menyampaikan berkaitan dengan berlebih-lebihan. Adab-adab terhadap diri kita. Kenapa ini penting berkaitan dengan diri? Karena betapa banyak di antara kita, termasuk mungkin secara pribadi kita, diri kami pribadi, keluarga, atau siapapun mereka, terkadang tidak menyadari bahwa kita telah melakukan banyak pemborosan, berlebih-lebihan dalam hidup. Contoh misalnya dalam hal makanan, dalam hal pakaian, dalam hal tempat ini, dan berbagai hal yang menjadi catatan penting untuk diri kita. Maka ini penting, adab-adab terhadap diri. Yang pertama adalah tidak berlebih-lebihan dalam hal makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Tidak berlebih-lebihan. Karena hal-hal yang berlebih-lebihan pasti itu membuat banyak hal yang tidak baik pada diri kita. Contoh misalnya hal makanan. Bayangkan kalau kita berlebihan dalam makanan. Setiap waktu, setiap jam kita makan. Setiap jam kita minum. Setiap jam kita melakukan hal-hal yang bahkan makan dan minumnya itu berlebihan. Satu hari jam ini makan banyak misalnya, Masya Allah. Bahkan sudah habis, sudah tambah satu piring misalnya, satu porsi, tambah lagi 2 porsi, sampai 3 porsi, sampai saking banyaknya makanan yang enak-enak misalnya. Sehingga dipaksa masuk dan jadilah kita sulit untuk bergerak dan sebagainya. Sebentar makan lagi dengan jumlah porsi yang sangat banyak dan sebagainya. Maka itu jangan berlebih-lebihan dalam makanan. Dan ini ada terhadap diri kita, menjaga diri kita dengan baik. Salah satunya diantara adalah tidak berlebih-lebihan dalam salah satunya tidak berlebih-lebihan dalam makanan. Maka teman-teman sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah diri kita. Cukup yang sederhana, berlebih-lebihan dalam artian sesuai kondisinya. Sesuai kondisi, bahwa dia kalau dalam hal makanan tidak terlalu dipaksa untuk makan, dan juga tidak makan sama sekali. Jangan sampai kita mau berpuasa terus setiap hari misalnya, tidak ada berbuka. Tidak, kita harus berbuka, kita juga harus makan. Nah, kemudian adalah dalam hal tidur. Jadi kita tidak boleh tidur berlebihan. Ada batas waktu. Kita harus bekerja, kita harus bangun, kita harus tidur, juga kita harus makan. Nah, masalah tentang tidur, teman-teman sekalian, maka ini juga penting. Jangan sampai hidup kita untuk tidur saja. Bangun pagi, tidur. Malam, tidur lagi. Siang, tidur lagi. Sore, tidur lagi. Masya Allah. Apa yang kita ingin lakukan dalam satu hari, maka perhatikan dengan baik. Jangan sampai habis waktu kita untuk tidur saja. Ingat, tidur itu memang penting untuk menjaga kestabilan tubuh kita. Namun ketika tidur itu berlebihan, ini menjadi malapetaka, penyakit, atau bahkan malapetaka untuk kita. Karena kenapa? Banyak hal yang harus dilakukan di waktu siang dan di waktu malam. Di waktu siang penting kita ada waktu-waktu tidur memang yang kita dianjurkan. Dan ini sangat baik untuk tubuh berdasarkan penelitian-penelitian para medis dan sebagainya. Termasuk malam juga ada waktu tidur. Ya, tidak boleh juga tidak pernah tidur. Setiap hari pokoknya maunya terbuka terus mata. Pagi tidak pernah tidur, siang tidak pernah tidur, malam tidak pernah tidur. Tidak ada waktu tidur, semua digunakan untuk bekerja. Ini juga butuh perhatian. Tubuh kita ini butuh istirahat. Mata kita butuh tertidur.
anggota tubuh kita butuh terbaring. Agar kenapa? Agar seluruh fungsi organ-organ yang ada dalam tubuh ini bisa baik. Maka itu teman-teman melakukan Allah Subhanahu wa taala, di antara adab-adab terhadap diri kita adalah tidak berlebihan dalam tidur, tidak berlebihan dalam hal makan, tidak berlebihan dalam hal tidur. Termasuk yang ketiga yang perlu menjadi perhatian bagi kita untuk memperhatikan adab-adab terhadap diri adalah tidak berlebihan dalam hal tempat tinggal. Tidak berlebihan dalam hal tempat tinggal. Misalnya kita sendiri, seharusnya sendiri itu mungkin tempat tinggal kita yang sederhana, mungkin 10 kali 10 cukup untuk sendiri, atau 20 kali 20, 30 kali 30. Maka tidak perlu kita menambah hal yang lain. Karena sesungguhnya teman-teman sekalian, tempat tinggal, apa yang kita dapatkan, sumber misalnya dana dari mana kita mendapatkan dana untuk tempat tinggal. Dan tempat tinggal ini juga akan kita pertanggungjawabkan. Maka perhatikanlah bagaimana bentuk tempat tinggal kita. Tempat tinggal, jadikanlah tempat tinggal kita tempat tinggal yang wajar, tempat tinggal yang memang layak untuk diri kita. Tambah keluarga, tambah anak dan sebagainya. Sesuaikanlah kondisi. Dan tidak perlu berlebih-lebihan dan sebagainya. Maka inilah di antara adab-adab terhadap tubuh kita. Sesuaikan ketika memang tubuh kita tempat tinggal layak cukup untuk sendiri, 2 orang, 3 orang, silahkan atur dengan baik. Sesuaikan kondisi kita. Kalau kita masing-masing pribadi kita membutuhkan tempat tinggal yang luas sekian meter misalnya, silakan. Yang terpenting adalah tidak berlebih-lebihan dalam hal tempat tinggal. Misalnya sendiri, tapi tinggal dalam lantai yang begitu besar sampai 50 lantai misalnya rumahnya. Ini kan di antara hal yang berlebih-lebihan. Kecuali rumah itu diberikan kepada pekerja, pembantu, atau digunakan tempat-tempat kebaikan, tahfiz dan sebagainya. Ini akan menjadi kebaikan untuk diri kita sendiri. Tapi ketika luas, sangat luas, bahkan sangat tinggi, dan kita hanya sendiri, dan itu akan menjadi hal yang menjadi pertanyaan di masa yang akan datang. Karena kenapa? Karena akan dipertanggungjawabkan. Maka hati-hati, mari sama-sama kita perhatikan adab-adab terhadap diri kita, teman-teman sekalian. Adab-adab makanan, bagaimana makan yang masuk, makanan dan minuman yang masuk dalam tubuh kita. Adab-adab terhadap tidur, bagaimana tidur kita ini. Jangan sampai kita berlebihan dalam hal tidur. Termasuk hal adab-adab tempat tinggal. Maka jangan sampai diri kita sendiri membutuhkan tempat tinggal yang seharusnya luasnya sekian, namun kita begini, ya ini kan tidak adil juga terhadap diri. Atau kita sendiri besar sekali, bahkan mungkin tidak ada isinya, hanya diri kita sendiri saja, pakaian dan sebagainya secukupnya, tapi ternyata luasnya luar biasa. Dan ini salah satu hal yang menjadi perhatian bagi kita. Jangan sampai kita memiliki hal-hal yang memang penting untuk diperhatikan terhadap diri kita, namun kita tidak perhatikan. Adab-adab yang pertama, tidak berlebihan dalam hal makanan, tidak berlebihan terhadap tidur, tidak berlebihan terhadap tempat tinggal. Dan yang terakhir, ini terpenting, tidak berlebihan dalam hal pakaian. Kenapa pakaian, teman-teman sekalian? Ini penting. Bukan berarti kita dilarang untuk berhias dengan baik, tidak. Bahkan ini sangat dianjurkan. Allah mencintai keindahan. Dan secara manusia suka keindahan. Maka marilah kita berhias dengan sewajarnya dan sebagainya. Gunakanlah seluruh apa yang kita miliki untuk digunakan di jalan kebaikan. Dan kita yakin bahwa tidak ada manusia yang tidak mau berpenampilan yang baik. Maka sekarang mari maksimalkan penampilan kita dalam hal pakaian. Mari kita beradab terhadap diri kita dalam hal pakaian. Karena kenapa? Nabi dan secara umum manusia cinta dengan keindahan. Maka ketika Allah memberikan kesempatan kita untuk berhias, untuk menggunakan pakaian yang baik, maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Apalagi ketika digunakan untuk ibadah. Maka ibadah ini jauh lebih penting untuk menjadi perhatian kita, selalu berhias. Karena kita menghadap kepada Allah misalnya.
ya menghadap kepada Allah. Pakaian apa yang paling cocok? Bahkan ada seorang guru kami menyampaikan bahwa mertuanya, Masya Allah, mertua beliau katanya, beliau menyampaikan setiap waktu sholat itu ganti pakaian. Karena kenapa? Pakaiannya itu, pakaiannya dia meyakini bahwa seluruh pakaian ini akan dipertanggungjawabkan. Maka setiap waktu dia ganti, setiap sholat ganti pakaian, supaya katanya tidak ada pakaian yang tidak bermanfaat. Jadi semua digunakan untuk sholat. Masya Allah. Ini salah satu cara yang mudah-mudahan ini bisa menjadi kebaikan dunia akhirat. Termasuk kita teman-teman sekalian, bahwa mari sama-sama kita perhatikan pakaian kita. Jangan asal-asal, apalagi misalnya kotor dan sebagainya. Mari sama-sama. Tentu ini menjadi tugas kita bersama. Bahwa mari sama-sama kita tidak juga berlebihan dalam hal pakaian, tapi juga tidak acuh terhadap pakaian ini. Mari hidup dengan sederhana, mari hidup dengan maksimal berhias dan sebagainya, tujuan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah jangan sampai seluruh pakaian kita ini malah membawa kita ke dalam jalan-jalan yang disenangi oleh syaitan laknatullah alaih. Barakallahu fikum. Ingin dapat kita sampaikan ini 4 adab-adab yang penting untuk menjadi perhatian kita terhadap diri kita. Bagaimana makan kita, bagaimana tidur kita, bagaimana tempat tinggal kita, termasuk bagaimana pakaian kita. Insya Allah semoga di masa yang akan datang kita bisa melanjutkan berbagai adab-adab yang lain. Dan tentu adab ini sangat penting untuk menjadi perhatian. Maka mari sama-sama kita saling mengingatkan tentang pentingnya adab dan saling memaksimalkan untuk melaksanakan adab-adab yang baik untuk menjalani kehidupan ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.